Halo Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita masuk ke ini ya, pelatihan mandiri kita untuk di platform Merdeka Mengajar. Kita hari ini sudah mau mencoba untuk membahas atau belajar bersama-sama di modul 2 topik perencanaan pembelajaran SMP gitu ya. Jadi temanya hari ini kita membuat dan memodifikasi modul ajar. Oke, langsung saja kita ke platformnya. Kita masuk ke ini ya, pelatihan mandiri seperti biasa di platform Merdeka Mengajar. Kita klik saja untuk pelatihan mandirinya, kemudian kita pilih yang ini ya, modul perencanaan pembelajaran, kemudian kita pilih yang membuat dan memodifikasi modul ajar. Nah, di sini ada 3 aktivitas atau 3 materi. Yang pertama itu nanti soal pembahasan bermakna, pemahaman bermakna, dan pertanyaan pemantik. Ini merupakan hal yang baru ya Bapak Ibu guru ya, yang mungkin kita ini ya di kurikulum Merdeka ini sangat berbeda. Jadi dalam video ini nanti Bapak Ibu guru silakan untuk disimak. Jadi nanti video ini akan menjelaskan bagaimana definisi, kriteria serta contoh dari pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik ya. Jadi nanti pertanyaan pemantik ini semacam ini ya, semacam pertanyaan pembuka begitu ya, supaya untuk mengeksplor ya, atau dalam mungkin dalam kurikulum 13 itu bisa dikatakan sebagai ini ya, sebagai kegiatan apersepsi gitu ya. Jadi pertanyaan pemantik, kemudian pemahaman bermakna. Setelah kita memahami pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik, kita akan nanti diminta untuk mengerjakan latihan pemahaman, kemudian kita diminta untuk berefleksi tentang ini ya, perjalanan hidup kita ya ketika dulu sekolah. Adakah pelajaran yang tidak mau diikuti padahal tidak paham hingga saat ini? Jadi ini refleksi saya. Kemudian berikutnya aktivitas kedua, kita diajak untuk ini yang merancang asesmen pembelajaran. Nah, di sini dalam video pertama ini disajikan atau nanti ini diterangkan tentang bagaimana menurunkan indikator dari tujuan pembelajaran dan juga bagaimana cara menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dalam pendekatan rubrik. Nanti di sini akan dibahas Bapak Ibu guru ya. Jadi silakan simak untuk video penjelasannya supaya kita betul-betul memahami tentang indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah itu ini ada contohnya. Nanti kita akan diberi contoh per fase gitu ya, tentang fase indikator. Maka nanti di sini kalau Bapak Ibu guru mau mendownload, silakan klik di menuju file ini. Nah, nanti di sini juga sekali lagi sudah diberikan contoh indikator capaian pembelajaran itu seperti apa. Jadi di sini kita ini ya, jadi kita sudah susun dulu tujuan pembelajarannya, kemudian di alokasi waktunya ada berapa di semester atau kelas berapa, rencana asesmennya ini membuat drama role play terkait dengan, kemudian pemahaman bermaknanya ini, jadi menyadari bahwa Pancasila lahir dari budaya masyarakat Indonesia sehingga Pancasila dan seterusnya. Nah, ini kemudian kita yang terakhir itu menyusun indikator ketercapaian pembelajaran kita. Jadi di sini kalau kita tarik garis lurus ya, untuk yang tujuan pembelajaran pertama, indikatornya itu berhasil kalau mampu menjelaskan mengenai perbedaan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dasar negara dan ideologi negara. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi kita merumuskan itu dari ini ya, dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah kita susun, kemudian pemahaman bermaknanya juga sudah kita ketahui. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya di tujuan pembelajaran berikutnya, misalkan nomor 4, peserta didik mampu mengidentifikasikan sikap masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Pancasila yang menjadi pandangan hidup. Nanti indikator pencapaiannya menampilkan sikap perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa. Itu nanti melalui role play ya, karena nanti di sini sudah disusun rencana asesmennya begitu. Saya kira ini untuk ini indikator pencapaian kompetensi seperti apa sudah kita jelaskan di sini ya. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa lihat di sini.
Setelah itu kita diminta untuk melihat satu lagi video tentang merancang asesmen pembelajaran. Nah, dalam video ini dijelaskan atau dibahas tentang strategi merancang asesmen pembelajaran. Ini dalam video ini yang dibahas sebagai contoh itu adalah pelajaran PKN. Nah, juga bisa diaplikasikan di mata pelajaran kita masing-masing ya Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke latihan pemahaman, kemudian kita juga diminta untuk berefleksi. Ini saat menjadi murid dulu, bagaimana perasaan ibu dan bapak guru saat mendengarkan mengerjakan ujian atau ulangan ya, tegang, was-was jika tidak mendapat nilai jelek. Saya kira ini menjadi ini ya menjadi hal refleksi kita masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan modul ajar. Nah, di sini ada sebelum merumuskan modul ajar, kita diminta untuk memahami media pembelajaran. Nah, di sini ada ini ya panduan mengenai media ajar ini. Kita sekali lagi bisa download ya, ini ada sekitar 18 halaman mengenai media pembelajaran. Jadi ini media ajar, apakah yang bisa Bapak Ibu gunakan di kelas, apakah menggunakan media ajar tersebut membantu proses pembelajaran murid. Intinya bahwa media pembelajaran itu digunakan untuk bisa membantu kegiatan kita saat proses pembelajaran di kelas. Ini peran media ajar. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa lihat ya, nanti macam-macamnya itu bisa teks, visual, audio, gesture, video, komputasi, banyak hal ya Bapak Ibu ya, bisa kita lihat di sini. Jadi setelah itu kita akan diminta untuk menonton video ini. Di sini kita jelaskan tentang ini ya, tentang bagaimana sih menyusun modul ajar yang kurang lebih sih tidak beda jauh dengan menyusun RPP gitu, karena namanya modul itu adalah soal rancangan pembelajaran juga gitu. Jadi di situ terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, rencana asesmen awal pembelajaran, rencana asesmen di akhir pembelajaran, terus media pembelajaran. Nanti ini komponen modul minimal ya, berarti boleh lebih begitu dari komponen. Tapi yang paling penting ini Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui modul ajar, kemudian kita diajak bersama-sama untuk membuat atau menyusun modul ajar. Nah, dalam video ini kita diajak untuk melihat prosesnya gitu ya, membuat modul ajar baru. Jadi kita juga bisa memodifikasi ya dengan modul yang sudah ada yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi video ini berisi praktik merancang modul baru menggunakan contoh mata pelajaran PKN. Nah, contoh modulnya pun ada Bapak Ibu guru ya, ini contoh modul yang ada di pelajaran PKN. Kita lihat contoh modulnya. Jadi kita sih boleh ya menyusun modul dengan cara kita sendiri gitu, tapi yang penting unsur-unsur tadi ada. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu guru ya, jadi dibuat dengan desain khusus, jadi lebih menarik. Di sini mencapai ini ya, metodenya, target peserta didiknya, tujuan pembelajarannya ada, profil pelajar Pancasila ada. Ini pengetahuan prasyaratnya ya, yang pengetahuan yang menjadi persyaratan sebelum memulai pembelajaran. Kemudian di sini ada rencana asesmennya. Ini ada asesmen formatif, alat ukurnya, rubrik penilaian dan teman sebaya. Kemudian asesmen formatif juga nih. Kemudian di sini adalah tahapan dalam modul ajar, fungsi ini ya tema pembelajarannya ya. Kemudian ini dalam modul ini dirancang untuk ada 6 pertanyaan ya, pertemuan pertama, kedua sampai ke 6 pertemuan maksud saya. Jadi di 6 pertemuan ini kemudian disusunlah itu ya. Pertama itu membicarakan soal membedakan fungsi dan kedudukan Pancasila. Aktivitasnya mengamati, bertanya, berpendapat, aktivitas kelompok. Ini aktivitas atau pembelajaran ya. Kemudian untuk penilaiannya di situ di perencanaan sudah ada ya, lembar asesmen ini ya. Jadi di sini ada lembar aktivitas make and match, lembar belajar sesudah atau sebelum. Nah, ini prosesnya untuk pertemuan pertama seperti ini Bapak Ibu guru ya. Jadi di sini membedakan fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, ini bahan ajarnya. Kemudian pertanyaan pemantiknya ya, yang merangsang murid-murid kita untuk bisa masuk ke tema pembelajaran kita. Kemudian indikator keberhasilan atau ketercapaian.
Ini menyangkut ini ya kemampuan yang dimiliki murid kita. Jadi kemudian asesmennya tadi sudah di dalam perencanaan sudah ada ya, lembar belajar sebelumnya sudah, dan lembar aktivitas mix match. Kemudian sarana prasarana ininya ya yang dibutuhkan atau media pembelajarannya gitu. Terus yang berikutnya ini urutan kegiatan. Nah, di sini ada kegiatan awal, ini kegiatan apersepsi biasanya kalau di apa namanya penyusunan RPP di K13 ya. Kemudian ada kegiatan inti. Di sini menggambarkan prosesnya. Jadi guru menunjukkan gambar Pancasila. Jadi kurang lebih sebetulnya sama dengan ini ya, dengan RPP kita gitu. Ini ada kegiatan penutup. Kemudian modul ini yang petunjuk aktivitas tadi ya, yang untuk aktivitas mix and match. Jadi di sini ada bahannya, kemudian ada petunjuk aktivitasnya. Kemudian ini untuk lembar aktivitasnya, ini ada make a match ya. Jadi ada kartu 1 2 3, terus kemudian nah ini petunjuk pengisian lembar kerja setelah dan sebelum. Ini petunjuknya, ini lembar aktivitasnya sesudah dan sebelumnya. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu guru nanti bisa lihat sendiri ya. Jadi ini kurang lebih contoh modul yang disediakan di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Jadi bisa kita modifikasi, kita contoh sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Ya kayaknya sederhana buat lebih menarik. Sehingga ini mungkin lebih ini ya, lebih ke banyak lembar aktivitasnya sehingga itu menjadi konkret dan real gitu. Kemudian kita masuk ke setelah modul ajar, kemudian memodifikasi modul ajar. Nah di sini memang kita di encourage untuk ini ya, untuk bisa memodifikasi modul ajar yang sudah ada. Jadi di sini dicontohkan dalam video ini bagaimana sih kita untuk memodifikasi dari modul yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan kita tentunya ya, karena memang praktik modifikasi ini modulnya sudah ada, kita tinggal mengubah sedikit, memodifikasi sedikit sesuai dengan konteks satuan pendidikan masing-masing gitu. Nah di sini ada contoh modul bahasa Indonesia untuk satu tema kali ini ya. Jadi kita lihat saja. Ada semacam ini seperti perbedaan ya dengan modul PKN ya. Di sini lebih ke ada tabel-tabel gitu, tapi intinya sama. Jadi ada identitasnya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada profil pelajar Pancasilanya, ada di sini pertanyaan pemantiknya, ini kemampuan prasyaratnya, dibuat tabel seperti ini ya supaya hemat ruang. Kemudian ada rencana asesmennya nih, kriteria ketercapaian tujuan pelajaran ada di rubrik lampiran, asesmen formatifnya, kemudian ini alat ukurnya, asesmen sumatif ya, menuliskan tes, kemudian alat ukurnya rubrik AA. Nah ini, jadi agak sedikit berbeda. Jadi di sini langsung dilanjutkan dengan pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama itu mengumpulkan pemahaman murid dalam membedakan fakta dan opini. Jadi indikator keberhasilannya ada asesmennya. Ini sarana prasarannya, rincian kegiatannya, awal kegiatan, kemudian intinya, kemudian masuk ke penutup. Ini adalah contoh kombinasi media berdasarkan metode pengajaran. Nah, ini pertemuan keduanya. Jadi agak sedikit berbeda Bapak Ibu guru ya. Jadi sangat sederhana sekali yang bisa kita buat. Jadi yang menjadi panjang adalah soal lampiran-lampiran kegiatan teknis. Misalnya soal ini ya, lampiran 1 misalkan ini kan soal tugasnya nih, rangkaian materi, jadi opini, etika, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu guru ini menjadi ini ya, aktivitas-aktivitas lampiran ini untuk bisa menjadi bahan dalam suplemen modul kita. Jadi kita nanti ketika pembelajaran nggak bingung ya. Baiknya sih memang untuk lampiran-lampiran ini berdasarkan ini ya, ini lembar aktivitasnya,
lebih kepada ini ya, buku yang sudah ada di kurikulum Merdeka ini, jadi supaya kita tidak mengalami kesulitan untuk mengambil misalkan rubrik penilaiannya atau misalkan untuk membuat materi pembahasannya. Saya kira ini Bapak Ibu guru ya. Jadi sekali lagi kita diberi kebebasan untuk membuat modul ini. Jadi tidak harus seperti ini, tidak harus seperti itu. Jadi kita betul-betul diberikan keleluasaan. Kemudian kita dimintai setelah itu kita untuk berefleksi. Nah, ini refleksinya. Nah Bapak Ibu guru, langsung saja ya, nanti kita kalau sudah selesai kita akan diminta untuk mengerjakan post testnya. Nah jadi post testnya seperti apa Bapak Ibu guru? Ayo kita kerjakan atau kita bahas sama-sama untuk post testnya, untuk membuat dan memodifikasi perangkat ajar. Yang pertama, berikut merupakan terlalu cepat. Oke, berikut ini pernyataan yang bukan merupakan kriteria dari pemahaman bermakna, merupakan pemahaman praktis, mencerminkan kesimpulan dari pembelajaran, didapat melalui berbagai proses pencarian belajar, tidak memiliki jawaban benar atau salah. Saya kira ini jawaban yang yang bukan merupakan kriteria dari pemahaman bermakna adalah soal yang A, yang merupakan pemahaman praktis, karena memang selalu ada hubungannya dengan kesimpulan dari pembelajaran kita, kemudian merupakan hasil dari proses pembelajaran, kemudian tidak menyangkut soal benar dan salah, tapi menyangkut soal pemahaman. Tidak semua, ini pertanyaan nomor 2, terlalu cepat ya. Tidak semua pernyataan yang diajukan guru kepada siswa adalah pertanyaan pemantik. Begins dan McCarthy dalam bukunya The Understanding by Design menyatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang hanya mencari jawaban resmi dan benar sesuai dengan buku teks, alih-alih membutuhkan jawaban dan penyelidikan yang mendalam. Jenis pertanyaan seperti ini akan terlalu cepat nih. Jadi berdasarkan hal tersebut, manakah yang merupakan pernyataan pemantik? Nah, ini membahas soal pertanyaan pemantik. Ini kalau dari opsi A, seorang guru PAUD membawa sebuah buku kemudian bertanya kira-kira siapa yang akan yang ada pada gambar ini. Ada seorang guru ekonomi bertanya, apakah penting bagi kita mengetahui fakta apakah inflasi naik setiap tahun? Seorang guru bahasa Indonesia bertanya, apa saja cerita fiksi yang pernah kalian baca? Seorang guru geografi bertanya, apakah bumi memiliki banyak lapisan tanah? Seorang guru IPA bertanya, bagaimana proses terjadinya hujan? Jadi Bapak Ibu guru, kalau pertanyaan pemantik ini memang kata kuncinya adalah soal pertanyaan terbuka Bapak Ibu guru, yang merangsang orang untuk berpikir ya, bukan jawaban yang pasti ada atau tidak, kemudian benar atau salah gitu, menghindari untuk pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pasti gitu. Jadi kita merangsang anak untuk atau murid kita untuk berpikir begitu, maka bisa ditanyakan soal bagaimana gitu ya. Berikutnya, produk akhir merupakan salah satu asesmen sumatif, yaitu asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Salah satu tujuan dari adanya asesmen adalah, jadi langsung saja Bapak Ibu guru, ini jawabannya adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu ya intinya. Jadi misalkan ada asesmen yang judulnya adalah asesmen sumatif gitu ya. Jadi pada akhir pembelajaran. Jadi kan ada asesmen ya, ada asesmen awal pembelajaran, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif ya. Jadi masing-masing ini memiliki fungsi sendiri. Kalau asesmen awal pembelajaran itu untuk mendiagnosis ya murid-murid kita soal kemampuan, soal macam-macam hal, dan ini nanti bisa digunakan untuk bahan kita dalam merancang pembelajaran kita. Berikutnya pertanyaan nomor 4 apa 3 ini? Sepertinya kok cepat sekali ya. Oke, ini yang nomor, ini kembali nomor 4 ya. Oke, lanjut saja.
Pada nomor 5, indikator pencapaian kompetensi ditentukan berdasarkan ini indikatornya ya. Jadi kalau kita melihat indikator memang berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi sudah ada capaian pembelajaran, sudah ada tujuan pembelajaran, maka kita kemudian menyusun yang namanya indikator capaian kompetensi. Kemudian pernyataan berikut yang salah tentang modul ajar. Ini soal modul ajar ya, yang salah tentunya. Jadi yang salah itu adalah modul ajar setara dengan RPP. Jadi modul ajar adalah sebagai bagian dari perencanaan pembelajaran. Kemudian komponen dalam modul ajar bisa disesuaikan dengan kebutuhan guru. Kemudian modul ajar perlu membuat komponen kemampuan prasyarat. Modul ajar perlu membuat informasi dimensi profil pelajar Pancasila yang diasah dalam modul tersebut ya. Jadi yang paling tidak sesuai adalah yang B ya. Berikutnya, Ibu Yuki sedang melaksanakan PJJ. Ia hendak menggunakan modul ajar yang menyediakan yang tersedia untuk pembelajaran selanjutnya. Setelah pembelajaran modul ajar, ia mendapatkan hal sebagai berikut. Ya, dari 1, 2, oke. Ini jawabannya apa dong tadi? Kok cepat sekali nih? Oke, pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 9. Oh my god, ini saya kira tadi yang missing ini ya, pertanyaan nomor ini ya, nomor berapa? Nomor 8 ya. Ada di sini Bapak Guru ya. Jadi untuk sorry. Nah ini ya Bapak ya, summary-nya ya. Jadi kalau yang tadi terlewatkan untuk nomor 7, ini cepat sekali nih. Jadi saya tidak sempat membaca. Oke, demikian Bapak Guru hebat ya. Kita sudah menyelesaikan untuk modul kita yang kedua, topik perencanaan pembelajaran. Oke Bapak Guru, selamat belajar ya. Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat. Semoga kita selalu bahagia menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik ya, dalam mendampingi anak-anak kita dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetap semangat Bapak Guru. Bye bye, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.